Halo semua, selamat datang kembali di channel Dunia Trading dan Investasi. Pada video kali ini, kita akan membahas investasi saham, yaitu bagaimana cara memilih dan screening saham, untuk tujuan investasi jangka panjang. Mari kita mulai. Akhir-akhir ini, saham menjadi salah satu pilihan investasi favorit masyarakat umum. Salah satu alasannya, yakni karena memberikan tingkat pengembalian atau hasil yang cukup tinggi. Namun tak sedikit masyarakat yang bingung, bagaimana caranya memilih saham, di antara ratusan emiten saham yang diperdagangkan di pasar modal Indonesia. Hal ini disebabkan karena pengetahuan yang belum memadai, sehingga keputusan membeli saham kadang menjadi kebingungan tersendiri. Padahal, pengetahuan terkait cara memilih saham, adalah salah satu hal terpenting, sebelum melakukan investasi di pasar modal Indonesia. Lalu bagaimana caranya memilih saham, di antara banyak saham yang melantai di bursa? Berikut kita bahas beberapa pertimbangan secara fundamental, bagaimana cara menganalisa saham. Langkah yang pertama memilih saham adalah, mencari sektor mana yang saat ini sedang tren atau mempunyai potensi yang bagus di masa depan. Misalnya kita memilih saham-saham dari sektor perbankan. Sektor perbankan diperkirakan masih memiliki prospek yang positif pada tahun depan. Tahun depan merupakan momentum baik bagi perbankan untuk bertumbuh. Prediksi ini diperkuat dengan membaiknya kinerja sektor perbankan, yang terakselerasi pemulihan ekonomi dan secara menyeluruh dapat memberikan dampak positif bagi pertumbuhan kredit maupun membaiknya kualitas aset. Sejumlah emiten perbankan berhasil meraih kinerja yang bagus sepanjang tahun 2021. Ini tercermin dari sebagian besar laba besar perbankan yang tumbuh pesat, bahkan melebihi double digit. Namun yang perlu diperhatikan, banyak tantangan di sektor ini, seperti, tapering off dari bank sentral negara-negara maju, naiknya biaya energi, dan penyebaran varian baru COVID-19 yakni Omicron. Langkah yang berikutnya adalah memilih saham-saham yang berkapitalisasi besar dari sektor perbankan. Kapitalisasi pasar atau market cap, adalah nilai keseluruhan pasar secara agregat dari sebuah perusahaan. Umumnya, semakin besar market cap dari perusahaan, maka semakin besar pula nilainya bagi perusahaan yang sahamnya diperdagangkan di Bursa Efek. Dari sektor perbankan, berikut emiten atau saham perbankan yang mempunyai market kapitalisasi besar, yaitu Bank BCA dengan market cap Rp942,8 triliun, Bank BRI dengan market cap Rp631,7 triliun, Bank Mandiri dengan market cap Rp345,3 triliun, Bank BNI dengan market cap Rp135,2 triliun, Bank Permata dengan market cap Rp36,2 triliun, dan Bank BTN dengan market cap Rp17,9 triliun. Dari sisi market kapitalisasi, juaranya adalah Bank BCA. Langkah selanjutnya kita menganalisa secara fundamental saham-saham tersebut. Analisa fundamental dasar pertama, kita mulai dari nilai PER, atau Price to Earning Ratio. Price to Earning Ratio adalah rasio yang menggambarkan harga saham sebuah perusahaan dibandingkan dengan keuntungan atau laba yang dihasilkan perusahaan tersebut. Analisa ini dapat dilakukan dengan cara membandingkan rasio ini dalam industri sejenis. Jika Price to Earning Ratio lebih kecil dari rata-rata emiten lainnya dalam industri sejenis, maka harga perusahaan dianggap relatif lebih murah. Dari kelima saham perbankan tersebut, kita cari rasio yang lebih rendah. Bank BCA dengan rasio 29,9 kali, Bank BRI dengan rasio 20,3 kali, Bank Mandiri dengan rasio 12,3 kali,
Bank BNI dengan rasio 12,4 kali, dan Bank BTN dengan rasio 8,8 kali. Dari analisa price to earning ratio, dari kelima saham tersebut yang rasionya paling rendah, adalah Bank BTN. Ini berarti harga saham Bank BTN dianggap masih paling murah di antara kelima saham bank besar tersebut. Analisa fundamental berikutnya kita lihat dari ROE atau Return on Equity. ROE adalah indikator kinerja perusahaan dengan membandingkan laba bersih dan total modal. Saham dengan ROE yang tinggi, maka return saham terhadap modal dinilai tinggi. Semakin tinggi ROE, maka perusahaan tersebut semakin baik. Cara menganalisa ROE adalah dengan membandingkan ROE pada perusahaan dalam industri sejenis, dan juga membandingkan ROE dengan periode sebelumnya. Semakin meningkat ROE, artinya perusahaan tersebut semakin bertumbuh. Dari analisa ini, kita mencari ROE yang paling tinggi di antara kelima saham perbankan tersebut. Dari data terakhir, Bank BCA dengan ROE 15,49%, Bank BRI dengan ROE 10,65%, Bank Mandiri dengan ROE 12,62%, Bank BNI dengan ROE 8,61%, dan Bank BTN dengan ROE 9,64%. Dari rasio ini, meski tidak berbeda terlalu jauh, terlihat bahwa Bank BCA merupakan saham yang menghasilkan return tertinggi. Analisa fundamental selanjutnya kita lihat dari Debt to Equity Ratio atau DER. Rasio ini untuk melihat berapa besar hutang dibandingkan total ekuitas yang dimiliki perusahaan. Utang yang besar dapat menjadi risiko bagi suatu perusahaan. Perusahaan yang baik adalah perusahaan yang memiliki DER kurang dari 1. Hal ini menunjukkan utang masih dapat ditoleransi. Dari data terakhir, Bank BCA mempunyai rasio hutang 5,06, Bank BRI dengan rasio hutang 4,75, Bank Mandiri dengan rasio hutang 6,77, Bank BNI dengan rasio hutang 6,63, dan Bank BTN dengan rasio hutang 16,5. Dari rasio hutang ini, terlihat bahwa dari kelima saham tersebut, saham Bank BRI yang paling kecil resikonya. Setelah kita melakukan beberapa analisa fundamental dasar, mana saham yang secara fundamental menjadi pilihan terbaik untuk dibeli? Secara return, mungkin Bank BCA, tapi secara resiko yang minim, Bank BRI adalah yang terbaik. Kita pilih yang mana, return yang tinggi, atau resiko yang paling kecil? Semua keputusan ada di tangan kita masing-masing.